Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Zahrani, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai turunnya Al-Quran dalam video ini. Tonton ya. Al-Quran diturunkan secara langsung melalui perantara malaikat Jibril dan langsung kepada Rasulullah. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap atau yang disebut dengan secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau yang sering dibulatkan dalam buku 23 tahun. Para ulama membagi dua periode dalam penurunan Al-Quran. Periode pertama, periode Mekah sebelum hijrah, yang mana surat-surat yang diturunkan pada saat itu disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah, yang berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW, dan jumlah surat yang diturunkan pada saat itu berjumlah 86 surat. Periode kedua, periode Madinah, dari peristiwa hijrah sampai setelah hijrah, yang mana surat-surat yang diturunkan pada saat itu disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah, yang berlangsung selama 6 tahun dengan jumlah surat yang diturunkan 26 surat. Surat apakah yang Allah turunkan sebagai wahyu pertama? Surat yang Allah turunkan sebagai wahyu pertama adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan sebelum Nabi Hijrah atau sekitar tahun 610 Masehi pada tanggal 6 Agustus. Turunnya Al-Quran secara bertahap juga secara sekaligus. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada ketiga ayat tersebut adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah atau langit dunia. FYI, bahwa yang dimaksud dengan Baitul Izzah adalah langit terendah yang paling dekat dengan dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus ke langit dunia, tempat turunnya berangsur-angsur, dan menurunkan kepada Rasulnya sebagian demi sebagian. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dengan lafaz berbahasa Arab, lalu diturunkan melalui malaikat Jibril ke hati Rasulullah. Maka penurunan di sini disebut sebagai tanzil, bukan inzal. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Penjelasan mengenai turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 106. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Penelitian terhadap hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan menurut keperluan, terkadang 5 ayat, 10 ayat, atau terkadang lebih banyak atau lebih sedikit. Ada beberapa hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Hikmah yang pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Hikmah yang kedua, sebagai tantangan juga mukjizat. Hikmah yang ketiga, memudahkan hafalan dan pemahamannya. Hikmah yang keempat, relevan dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Dan hikmah yang terakhir, bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana juga maha terpuji. Sekian video singkat mengenai turunnya Al-Quran. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.